Izinkan saya, share screen dulu ya. Ya, pagi hari ini saya mengambil tema mengenai mengungkap rahasia 3 gerbang. Saya memulai dengan, cerita, beberapa waktu yang lalu saya, harus, dalam kurun waktu 1 minggu, saya harus 2 kali bolak-balik ke kantor Garuda di, PIM 1 ya, Pondok Indah Mall 1 di sana, dan, di PIM 1 itu, parkirannya tuh, sulit sekali gitu ya, padat sekali, penuh sekali. Jadi, saya mengajak anak saya itu, yang paling kecil si Ian untuk ikut saya, ikut papa ya di mobil ya. Nah, dalam perjalanan ke Pondok Indah Mall itu, saya bilang sama Ian, "Ian kamu berdoa ya minta parkir buat, apa namanya, mobil kita, supaya bisa dapat parkir di bawah dekat kantor, Garuda." Gitu. Jadi dia berdoalah dengan bahasanya dia, dengan gayanya dia, sebagai anak kecil 5,5 tahun dia berdoa. Waktu dia berdoa, kemudian saya hampir tiba di, parkiran Pondok Indah Mall 1, eee, tepat di depan kantor Garuda itu, ya parkiran kurang lebih kayak begini ya, seperti di gambar, itu ada satu mobil yang keluar. Jadi saya dapat parkir di situ. Itu kejadian pertama. Beberapa hari kemudian saya harus, kembali ke sana, ke kantor Garuda. Saya bawa lagi si Ian tuh, yang waktu itu pulang gereja, dan itu benar-benar rame, hari Minggu tuh rame sekali di sana. Dan, kejadiannya berulang, saya minta dia berdoa dan kita dapat parkir juga dekat pintu. Nah, saya, apa namanya, dalam peristiwa itu saya, apa namanya, bertanya sama Tuhan gitu, "Tuhan, apa yang bisa saya, pelajari dari, masalah ini?" Tuhan bilang sama saya, "Ini iman biji sesawi, ya kan, ini iman anak kecil, iman biji sesawi," dia bilang. Tuhan bilang seperti itu. Jadi bukan siapa yang berdoa, tetapi, kepada siapa dan bagaimana dia berdoa, ya. Jadi bukan siapa yang berdoa, mau anak kecil, mau orang dewasa, itu semua sama di mata Tuhan, ya. Tetapi bagaimana dia berdoa dan, kepada siapa dia berdoa. Nah, saya ingin membacakan dari Matius 21 ayat 18 sampai 22, ayat yang sering kita, baca juga mungkin ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Ini adalah kata-kata Yesus sendiri. Ini personal guarantee ya. Jadi jaminan dari Tuhan, saya warnai merah, kata-katanya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini kata-kata Yesus sendiri, personal guarantee buat setiap kita, anak-anak Tuhan, yang berdoa dengan bersungguh hati, dengan penuh kepercayaan, kita pasti akan menerimanya. Nah, mengapa ada doa yang tidak dijawab dan ada doa yang dijawab? Ya, apa yang menjadi faktor pembeda? Ya, beberapa waktu yang lalu, ya, saya ketemu orang ngambek sama Tuhan gitu ya. Saya ngobrol, dia ngambek sama Tuhan karena beberapa waktu dia berdoa, ya, saya sudah ngajarin bagaimana beriman, bagaimana berdoa, step-stepnya, tetapi nggak sembuh-sembuh. Jadi dia ngambek lah
sama Tuhan. Dari omongannya itu menyalahkan Tuhan. Ya. Nah, Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak memiliki iman atau kita bimbang, dikatakan jangan engkau mengira bahwa akan menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya kalau kita tidak memiliki iman, kita bimbang, ya, kita ragu-ragu, ya, diumpamakan seperti gelombang laut, ya, itu diombang-ambingkan kemari seperti kapal di tengah gelombang laut, diombang-ambing, ya, tidak akan tenang dalam hidupnya dan tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Itu karena tidak memiliki iman dan penuh dengan kebimbangan. Nah, problemnya bukan di pihak Tuhan. Ya, jangan pernah menyalahkan Tuhan atau ngambek sama Tuhan kalau doa kita tidak atau belum dijawab. Tetapi kita harus introspeksi diri dengan menyelaraskan pada firman Tuhan. Jadi tadi itu di awal kita melihat Yesus mengatakan ada personal guarantee dari Tuhan Yesus sendiri bahwa apa saja yang kita minta dengan penuh keyakinan kita akan menerimanya. Nah, ini adalah pelajaran dasar, ya. Ini kerjasama menghasilkan iman yang utuh. Jadi ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Sejatinya kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam sebuah tubuh. Nanti kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, roh kita yang kembali kepada Tuhan. Ya, dikatakan kita adalah manusia roh. Jadi sejatinya utamanya kita adalah manusia roh. Oleh karena kita harus berpikir secara roh, kita harus bertindak di dalam roh, kita harus melakukan dengan pemikiran dan perspektif kita adalah manusia roh, ya. Nah, perlu kerjasama antara roh, jiwa, dan tubuh kita. Matius 21 ayat 22 berkata, dari terjemahan The Passion Translation yang saya ambil, segala sesuatu yang kamu minta dalam doa dengan kepenuhan iman, kamu akan menerimanya. Kata kepenuhan iman itu merupakan satu bagian, satu kerjasama utuh, ya, iman yang utuh, ya, iman yang ditampakkan dari roh, dari pemikiran jiwa, dan dari tubuh kita melalui deklarasi kita, melalui perkataan kita. Jadi di dalam Matius 21 ayat 22 ini dikatakan segala sesuatu yang kamu minta dalam doa. Ini kata-kata Yesus, ya, personal guarantee lagi dari Yesus. Segala sesuatu yang kamu minta dalam doa dengan kepenuhan iman, kamu akan menerimanya. Kamu pasti menerimanya. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Ya, jadi iman kita adalah iman yang utuh, kepenuhan iman, kerjasama antara roh, jiwa, dan tubuh kita. Nah, saya masuk ke yang pertama. Bagaimana kita menjaga hati atau roh kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita penting menjaga hati kita untuk murni, untuk senantiasa bersih di hadapan Tuhan. Makanya kita memiliki waktu-waktu teduh bersama dengan Tuhan pagi hari, dan waktu-waktu malam ketika kita akan beristirahat, kita introspeksi lagi, kita mengkoreksi diri kita lagi, ya. Belum lagi kalau pagi ini kita sama-sama mendengarkan morning chapel, ya. Ada waktu teduh kita bersama dengan Tuhan pribadi. Kita diajar untuk menjaga hati kita, menyelaraskan hati kita dengan firman Tuhan, dengan segala bentuk kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Pertama adalah hati kita itu yang memancarkan kehidupan. Karena hati kita itu adalah tempat di mana roh Allah berdiam dan bernaung di situ. Maka itu akan terpancar kehidupan, akan terpancar gelombang-gelombang kehidupan yang akan mengubahkan hidup kita, yang akan membuat kita bukan menjadi manusia yang biasa, tetapi manusia yang luar biasa, manusia roh yang di dalam Tuhan, yang penuh dengan otoritas dan kuasa.
Lukas 21 ayat 34 berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi dikatakan jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat. Ya, hati kita tidak boleh syarat atau penuh dengan pesta pora, penuh dengan kemabukan, kepentingan duniawi. Ya, hal-hal itu jangan sampai memenuhi hati kita. Artinya kalau itu tidak memenuhi hati kita, maka hati kita seharusnya diisi oleh firman Tuhan, oleh kebenaran Tuhan, oleh janji-janji Tuhan, oleh semua perkara-perkara baik yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Melalui hati kita terpancar kehidupan. Nah, hati adalah gerbang pertama. Iblis berusaha membuat hati Anda menjadi keras, menolak Tuhan, syarat dengan keinginan daging, agar fokus Anda teralihkan dan tidak memiliki kerinduan untuk datang pada Tuhan. Jadi kalau kita diisi terus dengan keinginan-keinginan daging, hati kita diisi dengan keinginan-keinginan duniawi, maka kita akan teralihkan dan tidak lagi memiliki kerinduan untuk datang pada Tuhan. Nah, iblis ingin merampas hati Anda dari tangan Tuhan. Jadi hati kita yang harusnya tadi terpancar kehidupan menjadi sesuatu yang mampet, mandek, ya, gerbangnya itu ketutup, gerbangnya itu penuh dan syarat dengan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi hati adalah gerbang kita pertama yang harus kita bersihkan, yang harus kita persiapkan. Nah, 4 jenis hati sesuai perumpamaan Yesus tentang benih. Yang pertama, hati benih yang jatuh di jalan dimakan burung, itu bicara tentang hati yang tidak peduli. Benih yang jatuh di tanah berbatu, itu hati yang keras. Benih yang jatuh di tanah semak belukar, itu hati yang penuh dengan kekhawatiran. Tetapi benih yang jatuh di tanah yang subur, itu bicara tentang hati yang lembut. Kita harus memiliki hati tipe keempat, yaitu hati yang lembut. Sehingga ketika kita dibajak oleh Tuhan, ketika firman Tuhan masuk di dalam hati kita, itu menjadi sesuatu yang subur, yang berkembang. Kita masuk kepada step kedua, yaitu menjaga pikiran, di mana itu bagian dari jiwa kita. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terjemahan lain dari The Passion Translation untuk Roma 12 ayat 2 berkata, berhentilah meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya di sekelilingmu, tetapi biarlah kamu ditransformasi dari dalam oleh Roh Kudus melalui pembaruan total dari caramu berpikir. Maka kamu akan diberdayakan untuk mengenali kehendak Allah saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan, dan sempurna di matanya. Jadi kita perlu ditransformasi dari dalam oleh Roh Kudus melalui pembaruan total dari cara kita berpikir. Cara kita berpikir ya yang tadinya belum bertobat ke arah kiri mungkin ya, ini berbalik total ke arah kanan, ditransformasi oleh Roh Kudus, diubah pembaruan total dari cara kita berpikir. Sehingga pikiran-pikiran kita yang tadinya bukan berdasarkan firman Tuhan, ya berdasarkan logika, berdasarkan opini, berdasarkan hal-hal yang ada di luar sana, kita diubahkan cara berpikir kita berdasarkan firman, cara firman bekerja, cara iman bekerja, cara Tuhan bekerja, sehingga itu menguasai cara kita berpikir. Sehingga kita berpikir bukan dengan sistem dunia lagi, bukan dengan cara-cara dunia, tetapi kita berpikir dengan cara-cara yang sudah ditransformasi oleh Roh Kudus di dalam pikiran kita, mengalami pembaharuan total, mengalami perubahan total. Nah, pikiran adalah gerbang tengah atau gerbang kedua. Iblis berusaha membuat Anda ragu dan bimbang serta khawatir, sehingga tidak percaya pada firman Tuhan dan pada Tuhan itu sendiri, ya. Jadi di bagian gerbang tengah ini iblis berusaha mati-matian ya untuk membuat kita ragu dan khawatir. Kalau hati kita udah benar, hati kita udah bersih, hati kita memelihara firman, ya kita punya iman di sana,
tetapi diserangnya di gerbang tengah, ya, berusaha dipengaruhi di gerbang tengah, yaitu di pikiran kita, untuk jadi ragu, untuk jadi bimbang, maka kita tidak akan memperoleh hasil atau jawaban dari doa atau pergumulan kita. Karena apa? Itu adalah pintu gerbang tengah yang berusaha dikuasai, diduduki oleh iblis, sehingga membuat Anda khawatir, bimbang, dan ragu, dan mulai meragukan janji Tuhan, mulai meragukan, oh, kenapa saya nggak dijawab-jawab doa saya? Oh, apa Tuhan pilih kasih? Ada anak emas, ada anak bawang, ada anak anak tiri mungkin. Pikirannya udah kemana-mana seperti itu. Tetapi itulah yang iblis sedang kerjakan. Tuhan mau kita membersihkan pikiran kita. Nah, kemudian kembali ke selanjutnya adalah menjaga mulut. Mulut adalah bagian dari tubuh. Matius 15 ayat 11 berkata, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Dan Amsal 4 ayat 24 berkata, dari versi The Passion Translation, hindari omongan yang tidak jujur dan kata-kata yang muluk-muluk. Janganlah mengucapkan kata-kata yang jahat apapun yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, kita perlu menjaga mulut kita. Mulut adalah saluran di mana kita mulut menjadi peran penting. Karena Yesus tadi di awal yang firman yang kita baca berkata, kalau kamu berkata kepada gunung ini berpindah, maka itu akan berpindah. Jadi menggunakan mulut untuk berkata-kata, firman Tuhan, iman kita, kerinduan kita melalui mulut kita. Kalau mulut kita syarat ya dengan kata-kata yang dikatakan tidak jujur, kata-kata yang muluk-muluk atau bluffing ya, mengucapkan kata-kata yang jahat ya. Terus kemudian kata-kata itu mulut kita najis ya, keluar kata-kata sumpah serapah dan seterusnya ya. Mulut adalah gerbang terakhir atau gerbang ketiga. Iblis berkepentingan di gerbang ini agar anak-anak Tuhan tidak memperoleh penggenapan janji Allah. Iblis berusaha menaruh perkataan negatif, sumpah serapah, kecaman, perkataan sia-sia sebagai ganti memperkatakan iman dan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya lagi ngantri di toko roti, ya, saya lagi ngantri di toko roti, ada dua anak SMP di depan saya, perempuan, ya. Dari seragam bajunya saya tahu ini sekolah Kristen, ya. Nah, itu berdua ngomongnya benar-benar saya kaget itu, ngomongnya kotor, sumpah serapah, dan dia ngomong itu lancar sekali, sumpah serapah, lancar sekali ngomong kotor, berdua ketawa cekikikan. Saya merasa sedih gitu loh, ya kan? Karena apa? Karena mereka nggak tahu ini adalah gerbang terakhir. Gerbang terakhir di mana ketika kita membiarkan iblis menguasai gerbang terakhir, maka setiap firman Tuhan itu tidak bisa dideklar, tidak bisa diperkatakan. Iman kita tidak bisa dikatakan. Karena sesungguhnya bahwa Tuhan berkata, gunakan mulut kamu untuk berfirman, untuk kata-katakan yang kepada gunung supaya gunung itu pindah, berkata kepada masalah supaya masalah itu pindah, masalah itu selesai. Mungkin apapun masalahmu saat ini, ya, gunakan mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan melalui mulut kita declare, kita perkatakan, ya. Jadi mulut kita harus dipakai untuk mengucap syukur, untuk memuji Tuhan, untuk menghibur, menguatkan, dan membangun, untuk menyatakan kebenaran, untuk memperkatakan hal-hal yang baik, dan untuk melepaskan berkat. Jadi pakai mulut kita, saluran ini, gerbang ketiga ini, untuk melakukan hal-hal di bawah ini. Nah, saya senang sekali ya, ketika kita melakukan deklarasi di dalam untuk bangsa kita, untuk negara kita, setiap Morning Chapel ya kita perkatakan bahwa tidak ada lagi COVID akan selesai, dan seterusnya akan ada perubahan di dalam bangsa ini. Ada deklarasi ya, ada kuasa di dalam prophetic declaration, deklarasi yang profetis ya. Kita memperkatakan
kita memperkatakan iman kita memperkatakan firman, kita memperkatakan bahwa ini yang akan terjadi atas bangsa kita. Di dalam pelayanan SPOS, kami juga memiliki deklarasi kesembuhan yang kami terus perkatakan. Kami terus perkatakan deklarasi kesembuhan. Setiap kami melayani jiwa-jiwa, kami perkatakan ada kesembuhan, ada terobosan, ada mujizat di dalam semua pelayanan SPOS yang ada. Jadi kita perlu mendeklarasikan, mulut kita digunakan mendeklarasikan firman Tuhan dan iman kita. Nah, ada di mana posisi kita saat ini? Mari kita uji, di bagian mana saya perlu dibenahi? Di gerbang hatikah? Di gerbang pikirankah? Atau di gerbang mulutkah? Ya, kita uji masing-masing di dalam hati kita, bersihkan hati kita, firman Tuhan sudah benar tertanam, hati kita sudah menjadi hati yang suburkah? Pikiran kita sudah penuh dengan firman Tuhan, dengan imankah, atau pikiran kita syarat dengan hal-hal yang duniawi yang menghambat sehingga firman itu, jawaban doa itu terhambat di pikiran kita sehingga tidak bisa dijawab, tidak bisa direalisasikan. Atau di gerbang mulutkah, ketika mulut kita penuh dengan keluh kesah, sumpah serapah dan seterusnya, kecaman dan lain-lain, sehingga tidak atau bukan firman yang keluar, bukan iman yang keluar, bukan pernyataan-pernyataan deklarasi profetis yang keluar, tetapi yang terjadi sumpah serapah dan semua hal yang buruk. Ya, kalau itu bagian-bagian ini sudah kita uji, kita tahu di mana posisi kita, maka mari kita perbaiki. Nah, saya mengundang kita untuk berlatih, ya. Pilih objek masalahnya, ya, semisal masalah ekonomi. Ya, ambil dasar firman Tuhannya sesuai misalnya nih ya, masalah ekonomi dari Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Misalnya saudara mengalami membutuhkan pekerjaan, ya, maka perkatakan firman ini, ambil firman ini, masukkan di dalam hati, renungkan, praktek, ya, mengendalikan dan menyatukan 3 gerbang, yaitu membangun kepercayaan dalam hati, renungkan dan gali dalam pikiran tentang ayat firman Tuhan tersebut, dan mulai perkatakan dengan nyaring firman Tuhan dengan keyakinan penuh. Dan Anda akan menuai hasilnya sesuai Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Atau sesuai dengan terjemahan The Passion Translation, segala sesuatu yang kamu minta dalam doa dengan kepenuhan iman, kamu akan menerimanya. Ini contoh masalahnya ekonomi. Kalau masalahnya adalah kesehatan, ambil salah satunya. Misalnya bisa dari Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, ketika firman itu kita ambil, kita masukkan dalam hati, kita renungkan, ya, gali dalam pikiran tentang ayat firman tersebut, mulai perkatakan dengan nyaring firman Tuhan dengan keyakinan penuh, dan Anda akan menuai hasilnya, ya. Segala sesuatu yang kamu minta dalam doa dengan kepenuhan iman, kamu akan menerimanya. Nah, jadi perlu ada kerjasama merealisasikan firman Tuhan atau merealisasikan jawaban doa di dalam kehidupan kita. Yaitu tadi roh adalah hati kita, jiwa yang adalah pikiran kita, dan tubuh yang diwakili oleh mulut kita. Markus 11 ayat 24, terjemahan dari The Passion Translation berkata, itu sebabnya aku mendorongmu untuk berani percaya akan apa saja yang kamu minta. Ini kata-kata Yesus sendiri ya. Itu sebabnya aku mendorongmu untuk berani percaya akan apa saja yang kamu minta. Dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita sesuai dengan firman ini, Yesus mendorong kita. Ayo, berani percaya apa saja yang kamu minta dalam doa. Jadi, dengan kata lain, Yesus menantang setiap kita. Ayo, berani percaya, berani bertanggung jawab, berani ambil alih firman Tuhan, berani bertanggung jawab bahwa ini masalah harus saya yang selesaikan. Dengan apa? Dengan menyatukan roh, yaitu hati kita, jiwa yang itu adalah pikiran kita, dan melalui mulut kita yang merupakan perwakilan dari tubuh kita. Kita memperkatakan firman. Kita meraih setiap janji-janji doa
yang Tuhan berikan, bahwa apa saja yang kita minta, ketika kita percaya dan kepenuhan di dalam iman, maka kita telah menerimanya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kata telah di sini artinya itu sudah tersedia, tinggal kita ambil, tinggal kita peroleh, kita telah menerimanya, dan hal itu akan menjadi milikmu. Baik, saya selesai sampai di sini. Besok kita akan mendengarkan Pastor Edo Niki Julu dengan tema People Need the Love. Ya, mari ajak anggota keluarga, teman, sahabat, dan kolega Anda untuk mencari Tuhan di pagi hari melalui MDC Morning Chapel. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyingkapkan 3 gerbang, yaitu roh, jiwa, dan tubuh kami, supaya kami menjaga hati dan pikiran kami, serta mulut kami, supaya setiap kebenaran firman, setiap janji Tuhan, digenapi dalam kehidupan kami. Tuhan, ajari kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi penghambat Tuhan, sehingga Tuhan, janji-janji Tuhan tidak terrealisir dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk bertekun Tuhan, memelihara hati, memelihara dan menjaga pikiran kami, dan memelihara dan menjaga mulut kami Tuhan, untuk memperkatakan dan mendeklarasikan hanya firman Tuhan, hanya kebenaran, hanya iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Engkau Tuhan memberkati seluruh peserta Morning Chapel pagi hari ini. Kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kehidupan kami, yaitu berkat keberhasilan, keberuntungan, dan kesuksesan, yaitu perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemudahan dalam segala sesuatu, dan pelayanan malaikat menyertai seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dan biar kami memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Allah yang baik, dan setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan selamat pagi. Terima kasih. Thank you.